Perasaan merupakan bagian hal yang tidak bisa lepas dari manusia. Semua manusia pasti akan terikat dengan perasaan. Karenanya hal yang paling mendasar bukan terletak pada pelenyapan atas rasa itu, namun bagaimana cara manusia itu sendiri mengontrol terhadap perasaan yang datang. Ibnu Sina melalui risalah yang amat pendek tentang kesedihan berupaya memberi pendasaran logis atas afeksi manusia, terkhusus rasa sedih, agar dengan pendasaran logis manusia mampu untuk mencapai pengetahuan tentang hakikat kesedihan itu sendiri. Ketika manusia sudah mengetahui dasar-dasar dari kesedihan itu sendiri, maka dengan mudah untuk mengontrolnya. Pertama, Ibnu Sina juga pernah menjelaskan tentang hakikat kesedihan, bahwa di dalam kesedihan itu bagian dari kepedihan. Kepedihan apa? Kepedihan psikis yang timbul lantaran hilangnya sesuatu yang dicintai dan lenyapnya sesuatu yang diingini. Hakikat kesedihan ini secara tersirat juga ingin membangun rukun rasa, tanpa kita sadari bahwa ketika manusia ingin melakukan sasaran, atau kita simbolkan dengan subjek, objek, dan perasaan itu sendiri, subjek senantiasa mencari objek perasaannya. Kesedihan berawal dari rasa ingin tahu hasrat atau cinta. Subjek menghasrati objeknya, tetapi jika objek itu lenyap, maka yang hadir adalah rasa sedih. Dengan begitu, kesedihan senantiasa bersifat negatif. Walaupun secara logis simbol-simbol kesedihan itu tidak mengandung kepedihan. Misalnya, kadang seseorang sedih karena terharu, bahagia. Kadang orang sedih karena bertemu dengan sesuatu hal yang dirindukan, dan di dalamnya tidak ada kepedihan. Kesedihan timbul akibat lenyapnya objek awal dari subjek yang menghasrati, lantaran sifat dari objek hasrat adalah non-kekal. Maka tidak ada seorang pun yang luput dari jeratan kesedihan itu selama ia masih menghuni dunia profan. Secara realistis, Ibnu Sina juga menguraikan kedua kalinya, memberikan solusi agar manusia tidak didera kesedihan. Jika kesedihan merupakan efek negatif dari rasa cinta atas orang yang dicintai, maka hilangnya pelaku cinta itu sendiri selalu berbanding lurus dengan menjangkitnya rasa sedih. Alhasil, alih-alih memberikan solusi dengan menghilangkan hasrat, Ibnu Sina justru menyarankan agar manusia menghasrati sesuatu yang kekal. Apa itu sesuatu yang kekal? Sesuatu yang bersifat akali atau spirit. Karena ini juga berkaitan dengan hukum kausalitas. Sesuatu ini kontra jasad, simbol keprofanan. Keprofanan apa? Keprofanan duniawi. Karena manusia itu sifatnya harus logis. Sesuatu hal yang abstrak itu kadang dibelakangkan.
Dalam naungan filsafat, misalkan kita tarik kepada Platonisme atau aliran-aliran yang mengarah ke Platonisme, pola pemikiran-pemikiran Plato. Nah, di sini Ibnu Sina memberikan solusi terlihat masuk akal. Bagi Platon, ide itu akal. Sebanyak apapun jenis kuda yang punah, ide tentang kuda tetap abadi. Sebanyak apapun jenis kambing atau jenis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, itu akan segera pudar. Dan konteks yang apa yang kita lalui itu, nah itu akan tetap abadi. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Sina dengan sesuatu yang akali atau yang logis. Mencintai dalam konteks pengetahuan yang sifatnya kesedihan tersebut. Dengan demikian solusi agar orang tidak dirundung kesedihan yang berlarut-larut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perasaan haruslah diimbangi dengan pengetahuan. Perasaan tanpa pengetahuan akan membabi buta. Sementara pengetahuan tanpa perasaan akan kering kerontang. Jangan sampai perasaan yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai perasaan tersebut. Dalam perspektif pengetahuan dan perasaan ini harus saling mendidik. Salah satu contoh bagaimana kita bertindak tidak berlebihan, bagaimana kita bertindak tidak saling menyinggung, bagaimana kita bertindak saling menjaga. Dan cinta dan perasaan juga sangat erat. Kadang kita sedih dengan hal-hal yang sepele. Kadang seorang itu ketika menjalin hubungan, di antara keduanya ada yang suka tersinggung. Nah, Ibnu Sina juga memberi solusi bagaimana mengatasi atau mengendalikan perasaan tersebut agar terhindar dari kesedihan. Jangan terlalu menganggap serius. Jangan terlalu membesarkan masalah. Hadapi dengan santai, sikapi dengan dingin. Niscaya keabadian itu akan datang hingga kelak nanti.